besi kena tangan berikutnya itu sudah apa namanya, sudah terjadi penurunan. Itulah yang menjadi agak lebih hebat. Kematian terjadi karena ada komorbidnya. Komorbid itu penyakit penyerta, apalagi yang paling utama adalah hipertensi, diabetes, ataupun yang lain-lainnya yang memperberat imun tubuh untuk bekerja. Tapi hipertensi, diabetes ini sangat-sangat luar biasa menyebabkan kematian pada apa namanya, penderita COVID. Tapi kalau orang yang staminanya baik, kemudian imunitasnya bagus, ya COVID ini sebenarnya self-limiting disease seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, dia akan hilang dengan sendirinya karena sifatnya virus. Cuman kita nggak tahu, karena dia menyerangnya itu merusak sel paru, dan kemarin saya dapat bahasan jurnal baru, merusak sel-sel paru, dan dia mengambil sebagian oksigen yang ada di hemoglobin. Jadi hasil penelitiannya menyatakan bahwa kalau ada seseorang kena COVID, gagal napas, dikasih ventilator, sebenarnya tidak membantu apa-apa. Karena saya belum melihat orang pakai ventilator, kemudian juga survive gitu kan. Jadi ini penelitian kemarin saya baru baca, jadi diambil oksigen dari hemoglobin, dan dia tidak bisa mendeliver kemana-mana. Itu yang beratnya kalau sudah kena COVID, manakala dia ada komorbidnya. Yang kemudian usia tua. Kenapa usia tua juga berat? Karena dia kemampuan meningkatkan imunitas tubuhnya sudah rendah. Ya, sehingga daya tahan dia terhadap serangan virus ini menjadi sangat-sangat rentan. Dan hati-hati nih mungkin para diver, salah satu penurunan yang paling hebat pada COVID adalah terbentuknya aerosol. Aerosol itu yang kita pakai manakala kita menggunakan mouth face. Di situ ada udara bertekanan, masuk ke dalam, itu aerosolnya akan luar biasa manakala dia terjungkir keluar. Jadi, apa namanya, tadi saya baca ada, apa sih bedanya, kita kan sama-sama olahraga nih, kita kalau mau olahraga diving sama olahraga badminton dan sepeda segala macam sama-sama olahraga, kok mereka masih bisa melakukan badminton misalkan gitu, kemudian kok diving dibatasi. Badminton tidak menimbulkan aerosol, tapi diving menimbulkan aerosol. Itu salah satu yang mungkin boleh kita waspadai manakala kondisi COVID ini berjalan. Aerosol itu jadi seperti harusnya dia ada di dalam, tapi kemudian dia menjadi lebih. Kalau droplet mungkin 1,5-2 meter, aerosol bisa lebih luas lagi. Jadi lebih jangkauan lebih banyak. Nah, kalau ini terjadi pada kondisi kita diving dengan beberapa komunitas, jumlah yang hadir, ya bisa saja itu semua langsung terkontak manakala ada salah satu yang positif COVID. Dan jangan salah, sekarang ini sudah banyak yang berbeda, karena teman-teman saya ini baru saja guru saya baru saja meninggal lagi nih, dokter udah sekian puluh orang, semua karena tertular COVID dan mereka usianya memang sudah agak sepuh, dan mereka tidak punya gejala. Itu yang paling berat sekarang. Kemarin-kemarin kan ada demam, kemudian ada batuk pilek, radang tenggorokan, nyeri, kemudian sesak napas. Ini kemarin orang udah positif COVID, tapi tidak ada demam, walaupun kemudian terlihat ada gangguan di saluran pernapasannya. Terus berikutnya, konteksnya dengan diving pada kasus COVID ini, sama dengan dokter gigi dan THT. Dokter THT sekarang yang meninggal ada berapa orang tuh? Coba dilihat di itu. Karena mereka ngorek-ngorek wilayah sini, THT. Gigi pun sama ngorek-ngorek sini. Sehingga sekarang dokter gigi tidak praktek, dokter THT sangat minimal sekali praktek. Satu lagi yang tidak boleh lagi, dokter mata. Karena dia ngorek-ngorek wilayah sini. Itu semua wilayah-wilayah potensial timbulkan COVID. Nah, kita, diver ini, pakai mouth face yang ada aerosol, kemudian timbul, kemudian pakai Google, semua akan nempel di sini segala macam. Bahkan kadang-kala kalau kita lihat pada saat kita diving, kan kebiasaannya, habitnya kita tuh untuk defogging daripada kacamata kan pakai ludah ya biasanya. Nah, itu sudah mulai mengkontaminasi yang lain-lain. Apalagi tentang COVID ya. Intinya sih, COVID-19 itu salah satu virus yang dia bungkus luarnya mempunyai
membran lemak. Sehingga kalau kita cuci pakai sabun, luntur. Jadi sebenarnya syaratnya sangat sederhana. Mencuci adalah memang membunuh dia selain melepaskan, karena dia ada membran, ada kapsul yang terbentuk dari lemak. Sehingga kalau kena, dia akan rontok, akan mati. Kemudian banyak saya baca di WA group juga bahwa katanya COVID ini mati dengan panas. Panas yang berapa derajat, saya belum pernah baca dengan detail, mungkin sudah ada, tapi saya belum pernah baca. Cuman ada yang bilang, dengan menggunakan kumur-kumur air panas, virus COVID bisa mati. Kalau virus COVID mati dengan air panas kita kumur-kumur, kita juga bisa mati loh. Karena berapa derajat yang mau kita berikan suhu itu. Intinya kalau menurut saya, yang dimaksud dengan mati karena panas itu bukan karena virusnya yang mati, tapi tempat hidupnya yang mati. Contoh, pada saat kita keluarkan droplet, ludah atau lain sebagainya, ludah ini akan menempel di satu benda, misalkan di pagar, misalkan begitu. Selama dropletnya ini ada, virus COVID hidup di sana. Tapi karena prosesnya panas, proses suhu yang tinggi, ini droplet cepat kering, sehingga tempat hidupnya tidak ada, virusnya mati. Udah, sesederhana itu saja sih sebetulnya. Dan yang paling penting memang membiasakan diri untuk sekarang lebih banyak cuci tangan, lebih bersih, megang sesuatu cuci tangan atau sebelum dan sesudah. Walaupun sebenarnya dulu saya di rumah sakit itu setiap meja tempat duduk pasien ada hand sanitizer. Sebelum pegang pasien harus bersihkan tangan, setelah pegang pasien harus bersihkan tangan. Dulu agak sering dilanggar tuh, tapi kalau sekarang ternyata itu memang benar-benar akan mengurangi penularan yang luar biasa. Kemudian stamina tubuh harus ditingkatkan, karena dengan stamina imun tubuh yang naik, virus akan prinsip apapun itu tetap kalah. Kemudian seperti vitamin, olahraga, berjemur, salah satu hal-hal yang akan meningkatkan imun kita. Kemudian, saya mumpung ingat, saya sampaikan bagi teman-teman kalau yang masih ada menggunakan obat anti sakit, jangan pakai ibuprofen. Kalau yang pakai obat hipertensi, jangan pakai yang captopril atau temannya ya, namanya ACE inhibitor. Kedua obat ini itu bekerja di enzim yang sama dengan COVID-19, yang mana dia menurunkan kemampuan enzim tubuh. Sehingga kalau kita minum obat dua ini, salah satu dari kedua obat ini, kemampuan kita lebih turun, sehingga COVID yang menang. Jadi golongan ibuprofen dan ACE inhibitor seperti captopril itu kita hindarkan. Apalagi ya, mungkin secara umum tentang COVID demikian. Oke, ada pertanyaan dulu dari, silakan siapa aja boleh nanya. Dok, sebelum sambil nunggu pertanyaan, saya tertarik dengan yang tadi dok, bahwa ini sudah pernah terjadi di tahun yang lampau gitu, seperti influenza yang kemudian akhirnya orang terbiasa, dan saat ini influenza sudah tidak ada bukan tidak ada, tapi sedikit sekali menimbulkan kematian gitu ya. Kemudian, sama mungkin profit di kemudian hari akan seperti itu insya Allah. Tapi sekarang dengan tadi saya tertarik dengan chamber. Kenapa chamber bisa menolong recovery dari orang yang terinfeksi COVID, dok? Apakah karena tekanan udara itu mematikan virus atau gimana, dok? Silakan. Iya, ini kebetulan saya berani menyatakan ini berkirim WA ke Pak Menteri, karena saya saat ini saya cerita kepada Mbak Butea, saya sedang ambil S3 di bidang kesehatan penyelaman ini, dan kebetulan judul penelitian saya adalah terjadinya DCS karena nitrox. Suatu yang menarik tuh, karena kita selama ini kalau bicara DCS selalu udara kompresif, konteksnya nitrogen. Tapi saya mau bikin penelitian, nitrox bikin DCS dari mana? Dan ternyata dari turunan itu saya bisa gambarkan ternyata kalau pakai hiperbarik dengan konsentrasi oksigen yang tinggi, akan terbentuk sitokin yang namanya sitokin antiinflamasi, sitokin interleukin 10.
Itu akan terbentuk pada saat penggunaan hiperbarik. Dan kemudian sitokin proinflamasi seperti interleukin 6, interleukin 1, interleukin 1 beta, kemudian TNF alfa dan lain sebagainya, dia akan tertekan. Itu satu sisi. Kedua, prinsip dasar hiperbarik dari 6 yang ada, dia akan meningkatkan proliferasi sel. Kemudian ketiga, hiperbarik juga akan meningkatkan kondisi imun tubuh seseorang akan jauh lebih menaik, lebih tinggi. Ini 3 hal ini yang saya sarankan penggunaan hiperbarik. Kenapa? Orang kena COVID-19 itu terjadi inflamasi di paru-parunya. Jadi kalau pakai hiperbarik, inflamasinya teratasi, sehingga dia tidak sesak napas. Kemudian selnya dirusak oleh si COVID, hiperbarik naikin lagi selnya supaya dia tetap hidup. Kemudian berikutnya, imunitas kita naik, sehingga COVID-nya lebih kalah dengan imunitas tubuh kita. Dan yang terakhir, ini penelitian ini belum ada ya, penelitian yang soheh gitu ya, yang tentang penggunaan hiperbarik pada COVID ini belum ada, belum timbul. Tapi itu berdasarkan penelitian jurnal-jurnal yang lain. Dan berdasarkan jurnal yang lain bahwa hiperbarik itu bisa mengkapsulated virus HIV. Dan apakah itu juga bisa terjadi pada COVID-19? Nggak tahu, tapi itu perlu dicoba. Intinya, kondisi hiperbarik ini bisa membantu kondisi pasien dengan COVID-19. Dan ini pernah dilakukan di 4 provinsi di Cina pada saat kemarin, dan Wuhan, hasilnya sangat-sangat membantu. Mungkin itu landasannya saya bisa. Oke, ada yang sudah ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Dari Mas, Kang Adrian. Selamat bergabung, Kang Adrian. Silakan, Kang Adrian. Selamat sore semua. Selamat sore, selamat sore. Selamat sore. Ya, Dok, saya bukan dokter yang jelas, Dok. cuman saya ngelihat di sini ada tadi pernyataan dari dokter yang saya catat itu adalah hemoglobin. Iya. Itu adalah sel darah merah berarti kan ya? Iya. Nah, untuk sel darah merah sendiri, kalau kebetulan saya juga naik gunung. Di saat naik gunung itu di ketinggian, hemoglobin kita itu HB kita tinggi. Apakah dengan kita naik gunung sekarang berarti meminimalisasi terjangkitnya COVID ini, Dok? Karena HB di ketinggian itu manusia akan lebih tinggi HB-nya. Baik Mas Adrian. Jadi sebenarnya HB pada saat ketinggian itu merupakan kompensasi daripada kekurangan oksigen. Jadi pada saat kita naik ke gunung itu terbalik dengan kita naik diving gitu kan. Makin tinggi sebuah kondisi permukaan di atas permukaan laut, kondisi oksigen makin rendah gitu. Dan kondisi ini menyebabkan asupan oksigen di tubuh menjadi berkurang. Depositnya berkurang. Untuk mengantisipasi kekurangan itu, tubuh memang dibuat sedemikian rupa sangat cerdas, dia memproduksi hemoglobin lebih banyak supaya dia bisa menangkap beberapa lagi oksigen supaya dia bisa bertahan. Tapi itu ada limitnya. Ada limit manusia, ada limit terhadap konsentrasi jumlah hemoglobin. Jadi manakala itu wilayah makin kecil hipoksianya, ya pasti akhirnya tidak bisa dikompensasi lagi oleh hemoglobin. Jadi hemoglobin tinggi adalah sebuah kompensasi. Sementara hemoglobin sendiri itu tangannya cuma 4. Jadi mau dikasih berapapun oksigen yang diberikan, dia akan tangkap 4. Sehingga tidak bisa lebih lagi. Jadi kalau menurut saya, kondisi yang ada tadi di pertanyaannya, kalau HB-nya tinggi dengan naik gunung, kemudian akan mengurangi kasus COVID. COVID ini jumlahnya banyak sekali, duplikasinya lumayan besar. Dalam waktu sekian menit, dia akan terduplikasi sangat banyak. Sehingga berapapun nilai HB yang ada, dia akan ambil semua. Tapi saya terus terang, saya belum begitu clear tentang jurnal ini, saya baru baca tadi malam. Sejauh mana COVID-19 ini menangkap oksigen ada di HB. Mungkin itu Mas Adrian. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Selamat datang Pak Sabra. Terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan bisa kita sharing-sharing lagi nih Pak Sabra ke depan.
Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Ada satu. Oke, silakan. Boleh tanya? Boleh, silakan. Nama saya Yopi, suaminya Bu Tia. Oh iya, selamat sore Pak Yopi. Ya, selamat sore Dokter Erik. Iya, Pak Yopi, apa kabar? Baik. Dok, tadi dokter bilang pada saat kita di dalam hiperbarik, itu terjadi ada pengayaan sitokin dan interleukin 6. Itu kalau nggak salah reseptor ya. Terus Reseptor, ya betul. ya, interleukin yang lain 78 yang nggak boleh jadi kaya itu apa terjadi juga nggak? Di jurnal yang saya baca, yang tertekan itu adalah interleukin 6, interleukin 1, TNF alfa, dan interleukin 10. Sementara interleukin 10 kan antiinflamasi, dia jadi akan lebih meningkat dalam jumlah tertentu, akan lebih baik. Sementara yang interleukin 6 kan proinflamasi, dia akan tertekan dengan proses yang lebih banyak tadi. Yang 78 nggak ya, Dok? Saya di beberapa jurnal saya nggak terbaca tentang interleukin 7 dan 8. Oh ya. Oke, terima kasih, Dok. Itu aja. Baik, Pak Yopi. Oke. Terima kasih Pak Yopi. Oke, ada lagi yang lain? Jadi Om Timur, silakan Om. Oke, selamat sore. Terima kasih semuanya udah bergabung. Dok Erik, aku ingin bertanya aja simple. Jadi misalkan kita mungkin nggak sih kalau chamber malah justru menolak COVID atau mencegah COVID ke kita? Karena badan kita jadi lebih fit kan? Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Ini sebenarnya penelitiannya belum ada karena memang virus COVID juga baru dari bulan Desember akhir itu kan ya. Jadi penelitian tentang bagaimana hiperbarik terhadap COVID belum ada penelitian sama sekali. Tetapi ini pernah digunakan di Wuhan dan sekarang sedang berjalan penelitiannya terhadap 40 orang dewasa di Amerika penggunaan hiperbarik untuk COVID ini. Hasilnya belum keluar. Tapi secara yang saya gambarkan tadi, imunitas kita akan naik dan akan lebih terhindar daripada, bukan terhindar, kita mengobati orang yang sudah kena COVID nih. Karena kalau mengenai terjadinya penularan COVID ini ya bisa saja bukan karena penggunaan hiperbariknya, tapi pada saat kumpul-kumpul sebelum masuk hiperbarik, pada saat kumpul-kumpul di ruangan tunggu pasien di depan, di ruangan lobi, nah itu yang tidak bisa kita prediksi. Tapi kalau hiperbariknya sendiri lebih dominan kalau memang kita mau mengobati pasien COVID, ya itu akan jauh lebih bermanfaat, walaupun penelitian belum ada. Ini baru saran yang kita sampaikan dan juga pernah dilakukan di Wuhan, di Cina kemarin. Satu lagi dok, sorry. Tadi kan dokter bilang aerosol. Itu aerosol itu keluar dari tubuh kita di dalam air apa ketika di luar, apalagi pas surface interval itu? Sebenarnya dimanapun itu posisi kita menggunakan mouthpiece. Kadang-kala mungkin pada saat kita tes di permukaan, itu sudah mulai terprovokasi, gitu ya? Keluar masuk sini, keluar melalui pembuangannya. Kemudian bisa juga sedang di air, kalau di air oke lah itu ya, kita kontaminannya saya belum pernah membahas itu, belum membaca kontaminan COVID perampatan di dalam air seperti apa. Tapi pada saat di permukaan itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan sekarang dokter anestesi itu untuk masang alat intubasi pada saat pasien operasi, itu levelnya si pasien itu sudah dikasih kotak tersendiri, dia pakai masker yang double-double, pakai face shield, macam untuk menghindari hanya tangan saja dia masuk ke kotak itu, karena aerosolnya itu yang dihindarkan, begitu keluar daya sebarnya jauh lebih luas lagi. Oh, jadi lebih dari 3 meter gitu dok ya? Yang bisa lebih dari 2 meter yang disampaikan oleh WHO. Oh oke. Ada lagi dok. Jadi sebetulnya saya juga ikut nanya dok. Jadi kalau misalnya sekarang, misalnya kita mencoba untuk masuk ke chamber sekarang ini, selama kita masih menjaga jarak, kemudian tidak terlalu penuh di chamber dan sebagainya, sangat baik dong ya dok untuk kita coba ya? Ya sangat baik gitu. Cuman
yang menjadi pertimbangan tetap social distancing-nya di luar ini kan, Oh pergerakan iya, kita dari rumah, kemudian ke pendaftaran, lobby segala macam. Nah itu yang kemungkinan potensi itu malah dapat COVID-nya dari sana gitu. Walaupun untuk pasien-pasien tertentu yang tetap harus menjalankan hiperbarik, saya menjalankan berbagai macam prosedurnya. Salah satunya ya kapasitas 50% di dalam kita kurangi, kemudian tingkat sterilisasi masker kita lakukan beberapa kali double, kemudian setiap kali sesi hiperbarik selesai kita langsung desinfektan. Itu tidak seperti walaupun itu bagus tapi itu tidak dilakukan pada hari-hari tanpa virus COVID ini. Oke. Ayo kita sama-sama yuk kita ikut chamber sehat dan siapa tahu gitu bisa membuat ini cepat berlalu ya. Oke, jadi dok sarannya saya sekarang ke saran aja. Saran sebaiknya sebagai diver kita di masa seperti ini di COVID dan sebagainya, apakah kita boleh nyelam nggak dok? Itu aja sih, sesimpel itu sih pertanyaan saya yang pertama. Kedua, ke COVID itu belum ada vaksinnya dok ya sampai saat ini untuk menangkal itu ya dok ya? Iya. Oke, jadi kalau apakah sekarang kita mau diving? Ya boleh aja sih kalau mau diving. Permasalahannya, yakin nggak kita tidak membawa atau teman kita atau tim dari resortnya atau tim dari sananya kena COVID, kita nggak tahu tuh kan. Okay. Saya sekarang mengawasi penyelaman komersial diver di Jepara, proyek pembuatan pipa bawah laut. Mereka bekerja sekarang. Mereka bekerja terus, nyelam terus sampai sekarang. Kenapa mereka terus bekerja? Karena sejak potensi COVID berada, mereka sudah tidak boleh ke darat lagi, semua di kapal. Semua di kapal, diisolasi. Bahkan semua orang-orang yang akan berkontribusi dengan mereka, ya biasa baru datang harus isolasi 14 hari, kemudian tes rapid test, walaupun rapid test masih kontroversi, dan kemudian mereka diisolasi terus, mereka nggak boleh ke darat, mereka di kapal terus, ya memang agak menjemukan. Mereka diving sampai sekarang. Kenapa? Ya karena diyakini, walaupun memang itu suatu hal yang perlu pemeriksaan lebih jauh, tapi diyakini mereka tidak terekspos karena mereka selalu ada di wilayah yang terlokalisir, terisolasi, dan selama 14 hari mereka tidak ada gejala. Jadi mereka diving sekarang, dan di keputusan daripada IMCA, International Maritime Commercial Administration kalau nggak salah ya singkatannya itu, mereka pun sama untuk kegiatan-kegiatan penyelaman di dunia komersial diver, mereka tetap berjalan, tapi semua harus melakukan sebuah prosedurnya dari mulai isolasi 14 hari, kemudian melakukan tes screening yang ketat baik secara administratif dan juga beberapa tes medis yang lain, kemudian mereka lakukan di wilayah penyelaman yang memang terisolasi. Nah, masalahnya kalau kita rekreasi ini kan nggak mungkin kita datang ke sebuah wilayah, kita isolasi dulu 14 hari. Walau divingnya cuma 3 hari kok. Divingnya 3 hari, isolasinya 14 hari gitu kan. Kan nggak mungkin gitu. Nah, jadi yang dikhawatirkan adalah kita sendiri menyebarkan virus itu ke teman-teman penyelam yang lain. Itu yang kita bisa gambarkan. Demikian juga kalau kita lakukan di kolam, kita juga nggak bisa tahu bahwa teman-teman atau penjaga kolamnya atau orang yang ngurusin tabungnya, di tabung itu ada virus, kita nggak bisa tahu itu semua yang kemungkinan akan tersebar. Memang sebenarnya ya semua tetap harus ya libur dalam kondisi penyelaman rekreasi ini. Gitu. Oke, yang kedua dok, yang vaksin itu belum ada ya sampai sekarang untuk ini ya? Vaksin belum ada. Vaksin khusus virus COVID memang belum ada. Banyak kan orang pakai vaksin virus influenza ya sekarang ya. Tapi itu juga tidak akan efektif untuk mencegah tidak COVID, efektif karena bukan spesifik buat COVID-19. Oke. Obat pun saya pikir kemarin saya dapat rilis dari teman-teman di WA sudah ada obat untuk obat baru buat, biasa kalau di WA kan agak bombastis ya bahasanya, obat baru penanganan COVID. Pas saya buka itunya ternyata bukan obat baru tapi sebuah kolaborasi. Kalau penggunaan obat-obat ini akan membuat dampak yang baik untuk penanganan COVID. Obatnya ya obat yang lama-lama juga, obat-obat itu juga gitu. Jadi memang obat pun belum ditemukan. Tapi nggak tahu
katanya di Cina sudah keluar obatnya, nggak tahu deh. Mudah-mudahan aja memang demikian. Amin. Ya. Oke, silakan yang mau tanya lagi, masih ada waktu kita. Dok, Gimana? sambil nunggu yang pertanyaan, silakan. Silakan. Boleh tanya nih nggak? Silakan Pak Sabra. Gini dok, mungkin nggak orang yang punya imun yang baik itu juga kemungkinan terpapar dengan COVID virus ini? Katanya kalau kita imunnya baik dan kondisi kita selalu fit gitu, tubuh itu akan bisa membentuk imun sendiri terhadap COVID-19 ini. Jadi dengan kata lain, memungkinkan kalau orang dengan imun yang sudah baik ini masih terpapar dengan COVID-19 ini gitu. Terima kasih. Masalahnya bukan imun kita yang baik kemudian terpapar. Jadi gini, imun kita belum kenal sama COVID-19. Jadi begitu dia datang, dia pasti masuk ke kita gitu kan, masuk ke kita, diterima oleh tubuh kita, dia bereaksi. Nah, pada saat dia bereaksi di tubuh kita, imun ini mengenali, oh ini si COVID begini, sistemnya begini segala macam. Nah, imun tubuh kita tuh akan meningkatkan diri, proteksi supaya bisa virus ini kemudian tertolak, tidak merusak tubuh kita. Jadi bukan karena imun kita tinggi, ini tidak masuk gitu. Dia tetap akan masuk, tapi kemudian dikenali oleh imun tubuh kita ini. Pasti kena, pasti positif. Jadi setelah kita kena dan kita positif, dan kita sembuh, ya biasanya baru kita tidak akan mudah terkena lagi dengan COVID-19 itu. Mungkin begitu Pak Sabra yang bisa saya sampaikan. Oh, jadi positif. Oke. Masalahnya kita tuh yakin nggak kalau tubuh kita imunnya bagus? Dengan berbagai macam masalah yang ada loh ya. Kita makan makanan junk food, kita kurang olahraga, sering begadang, kemudian mungkin usia juga mempengaruhi. Kita yakin nggak kalau kondisi imun kita tuh baik. Jadi itu yang tidak bisa kita pertaruhkan manakala kita berhadapan dengan COVID lebih baik memang kita menghindari sampai terpapar. Karena kita nggak tahu kondisi tubuh kita seperti apa. Kadang-kala orang selalu bilang, saya sehat. Apa ukurannya sehat? Padahal di dalam tubuh kita sudah melakukan kompensasi dengan berbagai macam upaya supaya tubuh kita sehat. Kurang lebih demikian Pak Sabra, mungkin bisa sedikit. Mungkin ada yang mau ditanggapi Pak Sabra. Ya kalau misalnya sudah pernah terkena, berarti kan tubuh sudah imun terhadap COVID itu. Memungkinkan nggak ini misalnya suatu saat akan kambuh lagi, mungkin dalam kurun waktu tidak terlalu lama, karena kan banyak berita yang juga mengatakan, oh di situ terulang lagi ini, jadi orang yang pernah kena lagi gitu. Apakah sistem imun yang tadinya sudah kena terus terbentuk sistem imun itu tidak bisa mempertahankan kekebalannya terhadap virus ini? Terima kasih Pak. Iya, sebenarnya begini, ini virus baru umurnya 3 bulan, mau 4 bulan sekarang. Jadi belum ada penelitian yang benar-benar full bahwasanya menyatakan bahwa oke, orang ini setelah kena imunnya baik, kemudian tidak kena lagi dengan ini. Memang belum bisa dianggap 100% fix gitu. Tetapi yang kita bisa ambil persamaannya adalah seperti influenza, flu pilek sekarang nih Pak. Itu zaman 1918 orang kena flu pilek tuh mati gitu. Nah sekarang kita kena influenza, ya kena. Walaupun udah imun nih sama influenza, kita kan tapi kita nggak mati. Nah kurang lebih mungkin yang saya bisa persamakan istilahnya seperti itu. Tapi terus terang, jurnal tentang hal ini, penelitian tentang hal ini belum dirilis sama sekali, dan belum ada yang menyatakan bahwa secara ilmu ya, secara ke evidence-based medicine bahwa orang yang kena virus kemudian menjadi imun 100% dan tidak kena lagi memang masih belum terjelaskan secara jurnal atau penelitian yang sahih lah Pak. Mungkin satu lagi Pak Dokter. Ya, Pak. Ini kan salah satu daripada
gejala COVID ini kan sistem pernapasan yang diserangan gitu. Iya. Memungkinkankah tangki enriched nitrox dimodifikasi untuk paling tidak dalam usaha untuk pertolongan pertama sebelum memang betul-betul dapat yang alat respirasi yang benar gitu. Apakah ini cukup membantu untuk pertolongan pertama? Kita juga nggak tahu kan. Jadi banyak orang yang apalagi Indonesia dengan kemampuan kita untuk melakukan tes itu kan sangat terbatas. Jadi otomatis dari sisi peralatan juga sangat terbatas. Jadi kita DPR kan umumnya juga sangat familiar dengan menggunakan enriched nitrox kan gitu sampai 40% gitu kan. Ada juga yang decoustate gitu kan. Nah, kalau itu dimodifikasi melakukan pertolongan pertama di dalam memberikan pernapasan bantuan, apakah memungkinkan ini untuk bisa menolong si pasien gitu? Terima kasih. Ya, ya sebetulnya sih konsentrasi oksigennya kan nitrox masih kecil ya Pak ya, paling juga 40% paling tinggi gitu. Dan kalau menurut prosedurnya, menurut protapnya kan seorang yang kena COVID itu nggak tiba-tiba langsung sedemikian kan. Jadi dari mulai kasus dasarnya, ODP, orang dengan pemantauan, ini pasti kemudian ada berikutnya masuk ke PDP, kemudian pas dengan pengawasan, dan kemudian hasil PDP menyatakan dia positif, dia masuk ke dalam suspek COVID, dan kemudian setelah sampai COVID baru dia naik level berikutnya, ini disebut dengan positif COVID. Di sini sudah orang begitu lepas dari PDP, ini udah masuk rumah sakit yang serius nih, PDP aja udah masuk rumah sakit nih. Jadi sebetulnya pada saat penanganan COVID ini ya semua ada prosedurnya, dan bukan berarti langsung bisa penanganan oksigen semata gitu di lapangan. Banyak prosedur yang lainnya yang bahkan pengobatan PDP saja itu tidak menggunakan oksigen sama sekali. Dia masih menggunakan obat-obatan seperti vitamin C, azitromisin dan sebagainya untuk meningkatkan kemampuan, bahkan obat-obat antivirus maksudnya. Jadi mungkin saya berpandangan kondisi COVID ini tidak se-emergensi kalau kita bandingkan dengan kondisi orang kena deko yang tiba-tiba kejadian langsung di laut atau di site begitu. Demikian Pak Sabre. Terima kasih, Dok. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih Pak Sabre. Saya tertarik jadi Dok. Ini ada satu statement yang sangat penting, mungkin untuk semua juga ini. Jadi kalau orang sudah dinyatakan positif itu bukan sudah vonis mati dan pasti akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan ya Dok ya, sampai seperti kita ini gitu. Kalau orang karena positif gitu. Ini kan saya sering ditanya juga, kan angka kematian COVID itu hanya 1-2%. Itu pun menyerang orang-orang dengan komorbid dan usia yang sudah sepuh gitu kan. Nah, permasalahan di Indonesia kok dari angkanya sampai hampir 10%-an gitu kan ya. Nah, ini nggak tahu apa datanya, memang kondisinya demikian atau datanya nggak valid, saya juga nggak tahu tentang itu. Jadi orang yang kena COVID, ya kalau tidak ada komorbid dan bukan usia sepuh, kemungkinan besar sembuhnya lebih besar. Jadi itu. Jadi oke, silakan, ada Om Abi nih katanya mau tanya. Silakan Om Abi. Halo, selamat sore dokter. Ya. Sore Om Abi. Selamat sore semuanya. Dok, yang saya mau tanyakan, yang pertama, mungkin dokter udah bilang tadi, COVID ini belum ada literaturnya kalau COVID ini akan menyebar di air. Seperti itu. Terus, apakah udah ada penelitian tentang COVID-19 ini, tahan terhadap air laut atau enggak? Satu itu. Yang kedua, apakah cukup dengan kita pakai disinfektan atau sanitizer atau pakai alkohol 70 atau 90% kita kasih ke, misalnya kita habis salaman sama orang,
kita pakai sanitizer itu sudah cukup untuk menghilangkan virusnya atau masih belum, maksudnya karena sanitizer emang dipakai buat cuci tangan, ya udah kita pakai aja itu dulu gitu. Tapi untuk membunuh COVID sendiri itu udah pasti membunuh virusnya atau belum jelas gitu, Dok? Ya, jadi tadi saya sampai kalau nggak salah, jadi COVID ini dia ada membran yang bentuk lemak. Jadi kalau dia kena deterjen, dia kena pembersih, itu akan lepas dan kemungkinan dia bisa mati. Demikian juga dengan hand sanitizer. Hand sanitizer sebenarnya lebih condong terhadap membuang COVID yang ada di lengan sehingga lengan kita dalam posisi yang bersih. Dan mengenai apakah dia mati di air asin, saya terus terang saya belum nggak tahu sama sekali tentang itu. Sejauh mana saya belum baca. Kalau penelitian sih memang pasti belum ada, tapi saya belum ada mendengar atau ini tentang penggunaan air laut atau virus COVID mati dengan air laut. Saya belum tahu tuh, Mas Arbi. Oke, siap. Terima kasih, Dok. Terus ya mudah-mudahan sih virusnya nggak tahan air laut, Dok ya. Jadi kita diver jadi aman gitu. Amin. Itu doa kita semua, Mas Abi. Iya. Satu lagi, Dok. Virus ini kan setelah dia terlepas nih dari carrier-nya terlepas, itu udah ada literatur, misalnya dia nempel di kain tahan berapa jam, di besi berapa jam, di karet berapa jam, di yang gitu-gitu udah ada literaturnya belum, Dok? Nah, kalau itu sih pendapatnya begini, sebenarnya mereka bukan hidup di kayu, mereka bukan hidup di kain, bukan hidup di baju gitu. Dia hidup di dropletnya. Jadi berapa jam? Tergantung dropletnya itu berapa lama bertahan di baju. Baju dengan keringat yang basah, kita simpan di ruangan yang lembab, mungkin lama sekali, 8 jam mungkin bisa terjadi gitu. Tapi misalkan baju itu kemudian kering dan kita taruh di tempat yang panas, bisa saja mungkin hanya beberapa menit juga sudah hilang. Jadi intinya bukan di bendanya, tapi di dropletnya, di air liurnya ini. Ada nggak gitu? Masih ada nggak air liur itu? Karena dia perlu tempat hidup. Tempat hidupnya bukan kayu, bukan besi, bukan kain, tapi air liur. Nah, air liur inilah yang menjadi tempat dia hidup. Dan berapa lama air liur itu ada, ya tergantung dari kondisi kelembaban dan kondisi yang kita lihat itu. Jadi inang satu-satunya COVID-19 ini air liur manusia, Dok ya? Bukan, maksudnya salah satu yang ada di luar kan biasanya droplet. Tapi inangnya kan tubuh manusia. Dia ada di tenggorok, di hidung, di mata, di mukosa dia ada. Tapi untuk yang keluar rata-rata droplet ya, cipratan ludah, cipratan ingus gitu ya, itu dia ada di sana, inangnya. Oke, siap. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih Mas Abi. Dok, ini sebelum lupa ada pertanyaan dari Ramadian Bahtiar. Dia bertanya, Pak Dokter, sumber udara dari hiperbarik juga berasal dari tabung bertekanan kah? Atau aerosol? Apakah itu aman maksudnya? Gitu ya, Mas Ramadian. Gimana, Dok? Iya. Sama, sebenarnya sumbernya sama, karena dia kita pakai 8 bar yang masuk ke dalam masker. Jadi kondisi ini memang sangat-sangat potensi yang sama pada saat menggunakan mouth face. Itulah sebetulnya rekomendasi dari tadi saya bilang ya harusnya dicari cara untuk bagaimana mengatasi kasus COVID ini. Tapi begini, aerosolnya benar terjadi dengan penggunaan udara kompresi dari sumber udara hiperbarik. Sama, bisa terjadi aerosol. Oke, ada lagi yang masih ingin bertanya? Tanya dong. Oke, silakan Om Panji. Baru tadi pagi nih dok, saya baca ada artikel itu katanya imunitas yang berlebih malah justru lebih mematikan katanya. Itu kan katanya
kalau kita kena tapi imunitas kita tinggi, ternyata tubuh masih bisa ngelawan. Tapi kalau kalah atau ini malah ada jadi badai sitokin katanya dok. Ini pertanyaannya itu jadi malah bahaya ya kalau kita misalnya kebanyakan vitamin atau malah imunitas kita emang lagi tinggi banget, jadinya malah bikin radang katanya. Gimana? Waduh, Saya bukan dokter, dia agak kurang ngerti bacanya. Saya agak-agak ini juga nih, kondisi imunitas tinggi itu seperti apa, kalau kita pakai angka skalanya seperti apa, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu ya, imunitas tinggi itulah kondisi yang bisa membantu kita tercegah dari berbagai macam penyakit, apalagi virus gitu. Bahkan organ-organ tertentu yang rusak dengan imunitas yang tinggi akan lebih mudah proses perbaikannya. Dan dengan imunitas yang tinggi, obat-obatan tertentu kan bekerja lebih maksimal. Jadi saya kurang begitu paham, mungkin nanti apa namanya, coba saya cari tahu lagi gitu ya. Tapi saya nggak paham kalau imunitas tinggi itu kemudian akan mengurangi apa, saya nggak begitu paham. Tapi kalau mengenai tadi penggunaan kita pakai apa namanya vitamin yang banyak, vitamin itu sifatnya larut dalam tubuh. Jadi kalau kita apa namanya minum vitamin banyak, bukan vitaminnya akan sangat luar biasa tinggi di tubuh, dia akan tetap dalam kondisi yang kita butuhkan, sisanya akan terbuang. Tapi kita lihat biasanya kalau kita habis minum vitamin, air kencing kita agak kuning biasanya, jadi terbuang. Kalau yang saya secara logika ininya bahwa segala sesuatu itu semua ada apanya, ada nilai plannya, apa namanya, minum vitamin naiknya akan sekian, yang sisa kebuang. Kemudian protein naik sekian, sisanya tidak terpakai lagi. Jadi ada sebuah mekanisme homeostasis, istilah kata kalau nggak salah, yang mengatur kondisi tubuh kita dalam kondisi yang stabil. Tapi saya belum begitu paham Pak, mungkin takut saya salah. Ya, ini artikelnya dari Pak Joko Santoso sih artikelnya. Nah, tapi yang dia omongin katanya sih badai sitokinnya ini. Jadi setelah imunitas kita perang lah istilahnya ngelawan virus ini, sisa-sisa ininya, sisa yang kalah atau yang terlalu bersemangat kalau kata dia, itu sitokinnya malah jadi bikin badai sitokin malah jadi radang, malah peradangan ini malah bikin lemah tubuh kita katanya sih. Oh, ya itu sih ya dok mungkin saya jadi juga itulah makanya pada pengobatan pasien COVID sekarang kan dia tidak hanya memberikan, contohnya dia kasih vitamin C dosis tinggi, kemudian kasih apa namanya antivirus, kemudian dikasih antiinflamasi, kasih kloroquine, dikasih apa azitromisin, dikasih antibiotik. Jadi mungkin proses-proses tadi menjadi diatur sedemikian rupa dalam proses keseimbangan. Tapi terus terang saya tidak begitu menguasai Pak Panji dengan kondisi ini. Oke, makasih Mas Om Panji. Ada Om Damar dia mau tanya katanya. Silakan Om Damar. Iya, saya Danar. Ya. Halo Dokter Erik. Sorry ya. Jadi gini dok, aku pernah lihat thread di Twitter seorang dokter dia menangani pasien COVID di Spanyol. Dia dengan continuous sharing hasil CT scan dari pasien-pasien yang dirawatnya, terutama bagian paru-paru. Terlihat memang ada kayak seperti cabang-cabang gitu. Mungkin Dokter Erik juga udah tahu lah, dari 100%, maksudnya dari orang yang sembuh dari COVID, aku pernah dengar 100% paru-paru tidak lagi bekerja 100%. Nah, yang aku mau tanyain, konteksnya kita sebagai diver, apakah itu menjadi skakmat dalam artian setelah lu kena COVID, tapi jangan sampai terus lu sembuh, paru-paru lu nggak 100% lagi, apakah lu nggak boleh diving lagi? Soalnya kan ya kita air, paru-paru, dan tekanan gitu sih. Yang aku mau tanyakan, apakah jadi skakmat itu gitu loh, dok. Thank you. Iya, yang saya baca juga demikian tuh, Mas Danar. Jadi
bahwasanya setelah kena COVID, karena memang sifat COVID kan menyerang sel-sel paru, dan sel-sel parunya dirusak, katanya tidak kembali 100%. Tapi ya kembali lagi bahwasanya ini penyakit baru 3 bulan dan penelitian yang pastinya belum ada sama sekali, semua sedang berjalan. Jadi mungkin belum bisa dibilang seperti apa ke depannya, apakah memang betul selnya itu rusak sedemikian permanen dan lain sebagainya, itu belum bisa kita sampaikan karena penelitiannya belum sama sekali belum Iya ada. sih, oke deh. Iya. Terlalu dini untuk menanyakan itu ya. Iya, karena semua masih berjalan, kita juga semua tim medis juga masih pada bingung, masih masih mencari cara yang terbaik buat itu. Dan kalau kondisi saya juga nih, kalau saya boleh nggak diving nih? Kenapa dok? Nah, kalau orang seperti saya, kemudian Butea saya mau diving dong ke tempat Butea, oh silakan. Saya termasuk ODP loh. Saya tiap hari ketemu orang COVID nih. Dan saya kalau kerja sekarang kan udah pakai baju astronot itu kan double. Bahkan saya selalu dikirimkan pakaian itu saya pakai dari garasi, dari parkiran, dari basement saya udah pakai. Saya nggak mau pakai di dekat-dekat lokasi. Nah, orang yang sehat, yang katanya sehat seperti saya, tapi saya status ODP, ini beresiko. Itu sih mungkin kondisi sehat, tapi saya ODP. Ini perlu perhatian. Oke, terima kasih. Mas Bayu, silakan. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore, Mas Bayu. Banyak teman-teman lama ini. Dok, saya mau nanya, ada beberapa hal. Jadi, menurut data yang ada itu kan penyakit penyerta seperti tekanan darah tinggi, kemudian jantung dan diabetes itu menempati fatality rate paling tinggi. Nah, ini kan tentunya dari beberapa dari kita ya, mungkin ada yang punya tekanan darah tinggi, kemudian mungkin juga ada jantung bawaan, kemungkinan besar juga diabetes. Nah, ini korelasinya terhadap kita sebagai penyelam, apakah data ini bisa dipertanggungjawabkan atau gimana, dok? Kurang lebih begitu. Terhadap kasus COVID maksudnya, Mas Bayu? Iya, betul. Terhadap kasus COVID. Iya. Jadi memang kasus COVID ini untuk penyakit komorbid, penyerta diabetes, hipertensi, dan beberapa penyakit yang paling utama sebenarnya diabetes, hipertensi, dan jantung, itu memang sangat melemahkan tubuh dan COVID akan sangat-sangat menyerang. Apalagi kalau kemudian pada saat hipertensi tersebut dikasih obat yang tadi saya bilang, kasih golongan ACE inhibitor. Itu makin kuat lagi kita dilemahkan dan COVID-nya akan makin lebih berkuasa lagi. Demikian juga obat anti sakit golongan ibuprofen sementara kita ganti dulu dengan golongan yang lain karena dia pun bergerak di enzim yang sama, menyerang enzim yang sama sehingga udah diserang oleh COVID, diserang pula oleh obat-obatan ini ya makin menang lah dia virus COVID itu. Kalau ini hukumnya hampir confirm lah, hampir confirm bahwasanya kondisi penyakit komorbid seperti diabetes dan jantung salah satu yang paling dominan mempengaruhi pada kasus COVID ini. Oke. Nah, saya juga sekaligus mau jawab juga. Tadi kan Dr. Erik sempat sampaikan mengenai kasus ODP, kemudian mau diving kan ya Dok ya? Iya. Ini kita berlakukan sampai kapan, Dok? Maksudnya apakah nanti setelah status dinyatakan sudah kasusnya sudah nggak ada atau sampai kapan? Ini kan berkaitan dengan teman-teman yang bergerak di industri maupun ya, yang pelaku gitu kan. Pelaku usaha. Nah, ini kita akan berlakukan kondisi ODP karena ini sampai kapan? Karena dari kami dari DEN sendiri kan memang 2 minggu lalu kita pernah rilis mengenai sanitasi untuk alat dalam kondisi ketika orang masih ada yang diving, masih bisa kemana-mana. Tapi sekarang begitu ada pembatasan sosial ini, sekarang kan otomatis orang nggak diving gitu kan. Nah, tapi sampai kapan ini kita akan berlakukan gitu, Dok? Ya, kalau dari perundang-undangannya sebenarnya ngikutin
pertama secara umum karena ini sudah pandemik, jadi ya WHO yang menyatakan bahwasanya ini sudah clear wabah ini, kemudian nanti dilanjutkan oleh pemerintah di masing-masing negara. Jadi sebenarnya iya, kita tidak tahu sampai kapan, yang memang ini suatu problema yang sangat luar biasa gitu. Ya saya juga dapat rilis juga dari DENS itu tentang melakukan desinfektan buat alat-alat diving seperti masker, kemudian mouth face, dan kemudian alat-alat fluid segala macam, SMB dan lain sebagainya dengan klorin ya kalau nggak salah, itu natrium hidroklorid ya. Dan jangan salah, kami di dunia medis ada beberapa kasus orang yang selalu ini mereka hanya melakukan sterilisasi dengan zat-zat tersebut. Kemudian dia mengalami namanya PPOK, penyakit paru obstruktif kronik suatu saat. Nah, apalagi saya ini terus terang kembali lagi, ini penelitian belum ada, cuman saya membandingkan dengan kondisi yang ada di lapangan. Kita lakukan secara terus-menerus, kalau kita tetap diving nih sekarang, tapi kita lakukan desinfektan, ini kita langsung hisap nih desinfektan ini. Itu berarti kemungkinan terjadinya penyakit PPOK yang tadi dikhawatirkan oleh Mas Danar, ya malah lebih mungkin gitu terjadi. Jadi memang pembatasan ini sangat-sangat tidak bisa prediksi lah, Mas Bayu, sampai kapan. Dan keputusan nanti dari WHO yang menyatakan ini selesai. Jadi dengan kata lain, ini untuk sementara kita off dulu ya dok ya? Iya, semua off, semuanya. Semuanya. Saya sendiri juga terus terang, pasien saya ya terjun bebas juga, nggak ada pasiennya. Ya, karena ini kan berkaitan dengan, ya ini dua-duanya ya, baik pelaku industrinya maupun orang yang pelaku ya, maksudnya yang orang yang jadi memang ya mau nggak mau kita sekarang otomatis semua memang disarankan untuk stand down dulu ya. Iya, betul. Kita ikutilah ininya pemerintah dan betul Mas Bayu. Social physical distancing yang memang paling utama. Betul. Oke, terima kasih Mas Erik. Sama-sama. Makasih Pak Mas Bayu. Oke, ada lagi pertanyaan? Aku mau nanya Om. Oke, silakan. Ini Ana dari Lampung. Duluan. Iya. Silakan Ana. Silakan Mbak Ana. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Dok, tadi dibahas ya, untuk yang mempunyai penyakit darah tinggi itu disarankan untuk tidak mengkonsumsi obat kaptopril atau ibuprofen untuk yang pereda nyeri gitu kan. Nah, yang mau saya tanyakan, kalau untuk yang memiliki riwayat darah tinggi kan itu setahu saya dia harus mengkonsumsi obat tersebut setiap hari. Nah, itu bagaimana cara mengantisipasinya, Dok? Sama satu lagi, obatnya apakah dengan obat darah tinggi yang lain itu boleh digunakan atau seperti apa? Terima kasih. Iya, tentunya obat hipertensi bukan hanya kaptopril, banyak sekali yang lain. Dan yang berhak menentukan penggantinya apa, ya dokter yang merawatnya, karena masing-masing hipertensi itu tidak bisa digeneralisir semuanya sama. Apakah dia ginjal hipertensi, apakah dia hipertensi karena pembuluh darah seperti ini, dan lain sebagainya, tentunya dokter yang merawatnya yang bisa mengganti. Dan itu hasil diskusi kemarin kami meeting di rumah sakit, jadi ingatkan kembali bahwa ya penggantian kaptopril harus dilakukan. Tapi bukan hanya kaptopril loh ya, golongan ACE inhibitor ya maksudnya ya. Kaptopril kan salah satu, tapi ada yang lainnya yang golongannya sama di kategori ACE inhibitor. Baik ya. Terima kasih Dok. Terima kasih Mbak Ana. Oke, silakan yang lain. Ada lagi? Dok, aku mau nanya Dok. Iya. Oke, misalkan nih kita diving di masa epidemi ini nih, diving nih tetap nekat 3 kali 3 lock gitu. Kita udah tetap physical distancing gitu. Perjalanan di mobil kita jauh-jauhan, pakai masker semua, ibaratnya aman deh gitu. Terus tahu-tahu kena deko nih, sial-sialnya.
udah ngelanggar PSBB, tapi ini kita berangkat ke daerah yang belum memberlakukan PSBB. Iya. Tahu-tahu kena deko. Itu gimana tuh, Dok? Sial banget kalau Iya. gitu kan. Iya. Katanya kualat. Iya. Tuh. Iya, kembali lagi nih kan deko ini kan istilahnya kan umum ya, dia kan simptom ya. Kenanya di mana? Kalau kenanya di wilayah-wilayah yang sangat mempengaruhi sistem imunitas tubuh, ya potensi terjadi, ya walaupun juga potensi kenanya besar, kalau nggak ada virus COVID-nya ya aman-aman aja. Mungkin kalau saya dengar kayaknya di berita belum pernah dengar virus COVID itu dijangkit di Afrika gitu ya, saya nggak tahu nih. Kayaknya sih saya belum dengar di berita-berita. Mungkin kalau di Afrika masih aman tuh. Dan kalau kena deko ya nggak ada masalah. Tapi kalau kena deko dan masalahnya terjadi di wilayah-wilayah yang mempengaruhi sistem imun seperti di susunan saraf pusat, ya pasti akan memperoleh jadinya COVID juga sih. Oke, Dok. Oke. 2 pertanyaan terakhir. Ada 2 orang, monggo. Masih ada 2. Boleh 2 orang lagi? Ada? Mau nanya. Oke, silakan. Siapa nih? Mei. Oke. Mau silakan, nanya. Mbak Mei. Ya. Dokter, sebentar lagi kan puasa. Nah, kan katanya kan harus menjaga tenggorokan supaya moist terus. Kan berarti kan puasa nggak bisa minum nih. Tips sama triknya gimana? Kan bisa telan ludah. Kurang, Dokter. Ludahnya yang banyak, ludahnya belum. Buka puasa aja, buka puasa. Saya puasa setengah hari. Nggak apa-apa. Nanti MUI buat lagi nanti. Ya intinya kan kondisi itu bukan berarti kita akan terkena COVID, tapi yang jelas kan dengan menghindari terjadinya terpaparnya COVID dengan physical distancing, kemudian cuci tangan yang selalu dilakukan, ya itu yang paling utama. Tapi kalau untuk masalah sistem tubuh kita itu sebenarnya sudah bisa kita lakukan dengan ya selama produksi air liurnya masih ada, masih bisa aman kita ya? untuk masih aman lah. Kecuali memang karena suatu kondisi air liurnya sangat-sangat miskin, ya mungkin itu satu kendala juga. Begitu mungkin Mbak Mei. Oke. Makasih Mbak Mei. Ada lagi satu lagi terakhir. Nggak ada buka bersama kan? Pakai Zoom nanti buka puasanya bersama pakai Zoom. Virtual buka bersama ya, ini. Pakai Zoom kita. Makan sama-sama tapi pakai Zoom. Ada lagi satu lagi? Silakan. Ya? Boleh. Bu Tea silakan. Ya. Dok, boleh cerita nggak gimana kegiatan dokter sekarang gitu? Maksudku secara real kan kita hanya lihat di foto, video dan sebagainya. Boleh cerita nggak hari-harinya dokter ya jam berapa? Pengen ngebayangin aja. Kedua, dokter udah sempat nanganin COVID di chamber belum, Dok? Ada nggak pasien COVID yang dikirim? Terima kasih, Dok. Iya. Jadi kemarin waktu saya sampaikan ke Kementerian Kesehatan dan BNPB, jadi keputusannya kalau memang mau mengobati pasien COVID itu dengan hiperbarik maksudnya, harus rumah sakit menjadi rumah sakit rujukan. Jadi rumah sakit rujukan maksudnya bukan yang di level seperti Wisma Atlet, tapi seperti Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Sulianti Saroso. Itu yang boleh melakukan itu kemarin keputusan dari Kementerian Kesehatan seperti itu. Dan saya sih belum menerima pasien COVID kan hiperbarik rumah swasta nih. Kan begitu level PDP dia sudah langsung dirawat, begitu naik status ke suspek dia kan langsung harus dikirim ke Persahabatan, Sulianti Saroso atau yang lain. Jadi jangan hiperbariknya, rumah sakitnya aja belum merawat Bu Tea. Kemudian keseharian saya ya sekarang kalau saya megang langsung belum, cuman berkecimpung deket-deketan sering karena untuk pasien COVID dari mulai ODP dan PDP kita sudah ada. Dan ada satu rumah gedung khusus dan saya suka bolak-balik ke sana, itulah saya bilang saya juga udah ODP gitu kan. Dan yang saya khawatirkan adalah justru bukan di tenaga medis nih, karena yang di rumah sakit itu kan ada bagian medical record, ada bagian gizi,
ada bagian laboratorium, ada bagian cleaning service. Ini yang paling tidak pernah diperhatikan, disentuh adalah bagian cleaning service. Cleaning service tidak pernah dikasih APD yang lengkap sebagaimana dokter dan tenaga medis yang lain. Kadangkala ya dokter sama medis kadangkala juga masih kurang sih. Sementara dia keluar masuk, dan kemungkinan ini dia keluar membawa virus ini kemana-mana. Ini saya agak sedikit khawatir, makanya saya di rumah sakit pertama keseharian saya kurangi jam praktek saya karena semua nih yang kena nih yang meninggal nih memang mereka masih intens dari pagi sampai malam bantu pasien-pasien COVID, dan saya kurangi jam praktek saya. Kemudian dari mulai ini saya baru datang lagi tuh Bu Tia, tadi saya pesen hazmat saya baru datang lagi 6 unit lagi. Jadi saya pakai hazmat terus setiap kali ke rumah sakit karena rumah sakit udah nggak ngasih APD kecuali kasih masker 1, kasih baju ini 1, cuma 1 dan sifat 1 hari, dan saya cuma proteksi diri saya sendiri dan perawat-perawat saya juga saya belikan mereka hazmat, dan itu pakaian yang datang saya wangi, pulang naik mobil udah bau ketek semua tuh kan, udah keringat semua, basah semua bajunya. Mungkin keseharian saya hanya itu aja sekarang, Bu Tia, dan kita sekarang di organisasi Perhimpunan Dokter Hiperbarik Indonesia sedang memperjuangkan untuk bisa audiensi dengan Kementerian Kesehatan dan juga BNPB untuk bisa memberikan kontribusi manfaat hiperbarik bagi penanggulangan kasus COVID. Mungkin itu, Bu Tia. Oke, terima kasih Bu Tia. Ya, teman-teman sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kakak-kakak sekalian, sebelum kita tutup, karena waktu juga kan, sebelum kita tutup, tadi saya juga janjikan, dokter, jadi ini di bincang ada beberapa orang yang sudah mendaftar menjadi diver, tapi karena situasi sekarang ini tertunda lah itunya ya, apa namanya, kegiatan belajar mengajarnya dan latihannya tertunda sedikit. Nah, ada pertanyaan umum, Dok. Ini sudah di luar masalah COVID-19. Ada pertanyaan umum dari orang-orang yang ingin ikut diving gitu ya, yang ingin belajar diving. Ada 2, Dok. Yang pertama gini, kalau saya itu sering sakit, sinus saya sakit katanya, sinus saya sakit, bisakah saya juga ikut diving? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah, pertanyaannya adalah saya pernah sakit di telinga, pernah bengkak, pernah meradang di telinga dan sebagainya. Bisakah saya ikut diving? Mohon pencerahannya, dokter. Ya, sebenarnya sinusitis itu kan sebenarnya kontraindikasi relatif. Kontraindikasi relatif maksudnya bisa dimodifikasi sedemikian rupa untuk bisa tetap melanjutkan kegiatan diving ataupun penggunaan hiperbarik. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, pengobatan secara medikamentosa, artinya pengobatan secara obat-obatan yang merubah kondisi sinusitis akut menjadi sinusitis kronis. Sinusitis kronis udah nggak ada masalah, silakan bisa diving dengan baik. Tapi kalau selalu mengalami sinusitis terus, yang selalu sifatnya akut terus, ya mau ada tindakan yang lain yang istilahnya DAWO. Istilahnya DAWO itu bisa dokter THT melakukan itu sehingga tidak ada lagi wilayah trapping di dalam sinus-sinus maksilarisnya. Itu bisa dilakukan. Kemudian mengenai telinga. Telinga ini kalau memang sifatnya di telinga bagian luar, ya mau itu peradangan segala macam, itu nggak ada hubungannya dengan kegiatan diving. Yang jadi masalah adalah wilayah telinga tengah. Wilayah telinga tengah itu di sana sudah mulai ada rumah siput, ada sensor tersendiri, dan adanya tuba eustachius yang menghubungkan antara hidung dan telinga. Nah, disinilah kalau di sini sudah ada hambatan dan masalah, ya tentunya perlu diperbaiki kondisi daripada infeksi di sinusnya, di tuba eustachius dan juga di telinga dalamnya. Kalau peradangan di luar, di telinga luar, di sini, di lubang telinga, itu sebenarnya masih bisa diatasi dengan, mohon maaf, bilang simpel ya, simpel lah gitu. Oke, ya.
Jadi yang sebentar lagi akan siap-siap itu ya, ikut training selam, nggak usah takut. Ya, sampaikan juga ke teman-teman, karena ini banyak banget yang nanya. Jadi banyak yang boleh saya ikut, tapi saya sinusnya sering kambuh, kemudian pernah radang di telinga dan sebagainya. Oke, saya kira karena waktu juga kita harus selesai ini. Jangan khawatir, kita akan ada lagi. Ini rencananya setiap minggu kita akan ada seperti ini dengan topik yang pasti beda-beda, dan kita kita bahas hal secara santai, tapi mungkin ini bisa menjadi sarana kita untuk menambah pengetahuan kita terhadap segala hal, utamanya di diving. Saya ucapkan terima kasih sama Pak Dr. Erik yang sudah meluangkan waktu menjadi narasumber. Kemudian saya juga terima kasih kepada yang sudah gabung. Luar biasa, ini ada dari Lampung, dari Lombok, ada dari mana lagi, dari Nusa Penida. Luar biasa. Ada jadi, Mas Rama dari New Zealand. Ada dari New Zealand, luar biasa. Udah internationally ya, kita udah internationally. Jadi next kita, ada Jojo juga Marina ya di Lombok. Dari Jadi Mataram. kita dari Mataram. Jadi kita terus kembangkan ini jadi tempat ini. Pak Sabri, terima kasih banyak. Bu Tea juga sebagai sesepuh kita nih, yang kita bergantung kepada experience mereka. Ingat, kalau di SSI, karena saya SSI ada 4 itu, salah satunya experience Bu Tea dan Pak Sabra luar biasa. Kita bisa mau tanya apa aja udah oke. Terutama juga Pak Dr. Erik, yang terima kasih banyak dokter. Kita pencerahannya luar biasa. Sampai ketemu minggu depan. Ada Patricia juga. Terima kasih Patricia udah ini dari Sukabumi, bahkan dari Sukabumi juga ada Mbak Anissa. Terima kasih, sampai jumpa lagi minggu depan. Sorry, closing statement sebentar dari saya. Oh boleh, silakan. Ya, jadi terima kasih buat semuanya, salam kenal juga. Yang tadi saya sampaikan semua itu adalah apa yang saya pahami, apa yang saya ketahui, dan terus terang kembali lagi tadi di awal saya bilang saya bukan ahli virologi, saya di bidangnya hiperbarik dan kesehatan penyelaman. Jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin berbeda pandangannya, tapi intinya kalau untuk diving ya seperti saya sampaikan, atas kesempatan dan undangannya buat Mas Eri dan tim. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan waktu yang sama. Ya, selamat sore. Dadah. Bye, thank you. Terima kasih semua. Om Pari, sorry udah mau habis. Om Pari baru bergabung. Next time Om Fari lebih cepat. Jam 4 ya Om Fari.